namanya orang tuh pasti ada pro dan kontra. Bagi saya saat ini adalah kita sama-sama berdoa semoga masalahnya selesai. Kasihan kan gitu. Saya yakin pasti musibah itu akan terjadi ke kita. Kapan waktunya itu pasti, orang hidup tuh pasti dapat musibah. Cuman masalahnya musibahnya berbeda-beda. Nah, ini kebetulan musibahnya yang seperti ini, apalagi beliaunya juga public figure. Kalau saya bicara terlalu banyak pun saya nggak enak. Dia lagi menderita, saya juga pernah mengalami penderitaan. Diciduk itu nggak enak, sakit banget, apalagi dituduh yang tidak-tidak. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Mas Saiful ke depannya. Karena ini kan stripping setiap hari, kejar tayang. Sekarang syuting, besok harus tayang di station. Jadi saya harus melakukan tanggung jawab saya dulu. Yang pastinya support maupun doa dari saya nggak henti-henti di sini. Saya tuh bukan 3 tahun pernikahan ya, jadi saya cuma 2 tahun pernikahan. Jangan sampai salah gitu, dari tahun 2006 sampai 2008 awal kita udah bercerai. Jadi 2006 kalau nggak salah tanggal 26 Mei kami menikah. Kemudian saya bercerai tahun 2008, kalau tidak salah pun itu bulan Januari. Iya. Dan setiap tahun saya selalu ada di pengadilan. Saya dilaporkan, dalam arti dilaporkan di sini karena saya tidak patuh dan taat. Kan gosipnya kalau kita flashback ke yang dulu ya. Jadi bukan masalah apapun yang terjadi, saya pun kadangkala berada di kursi pengadilan tuh saya tuh sudah trauma gitu. Karena dikit-dikit saya mau dicerai, dikit-dikit mau dicerai gitu. Sedangkan saya tidak pernah selingkuh ataupun apapun, ceritanya seperti itu. Ya berjalan sampai 2 tahun pernikahan, ya udah selesai lah semua itu. Dan akhirnya saya nggak kuat, akhirnya saya mensetujui perceraian itu. Ya sudah, saya mau bercerai. Ternyata dia nggak mau ketika sudah mau ketok palu. Tapi kan sudah terjadi, jadi jangan sampai ada salah paham bahwa saya meninggalkan Mas Saiful atau menceraikan. Tapi saya itikaf terus sama teman-teman laki-laki terus. Saya tuh cuma butuh dia itu bersama saya gitu. Minimal kalau itikaf itu itikaf bareng dengan saya. Cuman kan di sini saya dikontrak oleh salah satu PH ketika itu Mimpi Manis. Saya syuting Mimpi Manis. Jadi saya harus pagi harus ke lokasi, malam saya pulang itu nggak pernah ada suami saya. Suami saya masa saya harus marah? Suami saya lagi ibadah gitu, itikaf. Ya kalau pertengkaran tuh intinya saya cuma butuh diperhatiin. Ya butuh kan suami saya tuh di samping saya gitu. Di apartemen itu kan pernah sampai ada temannya gitu juga. Mas Saiful memang baik, semua itu ditampung teman-teman cowok di rumah. Jadi saya tuh di kamar itu ya, kenapa berisik sekali. Maksudnya saya tuh pingin dalam rumah tangga itu jangan ada orang lain gitu. Saya maunya berdua, tapi ketika itu kan terlalu banyak orang yang masuk di rumah tangga saya. Dan itu mereka bukan teman dalam yang aneh-aneh, tapi memang ibadah, memang itikaf bareng ke masjid gitu. Habis itu Mami belum ada kecurigaan sama sekali? Ada gelar yang aneh? Enggak lah kan masih sholatnya. Ikatan batinnya kan? Gini, setiap orang tuh pasti punya masa lalu. Kita harus bisa kasih kesempatan orang itu. Siapa tahu dia sudah taubat atau bisa, intinya seperti itu. Dan saya pribadi melihat Mas Saiful itu adalah seorang suami insya Allah yang bertanggung jawab karena saya lihat sholatnya bagus. Saya nggak bisa bicara apa-apa kecuali hanya bisa mensupport ya. Semoga masalahnya cepat selesai, cepat kelar. Semoga Mas Saiful dikasih ketabahan. Karena kan ini ujian ya. Di luar sana masih banyak yang lebih daripada Mas Saiful. Tapi mungkin ini benar-benar ujian lah. Ujian yang anggap aja ini musibah. Semoga Mas Saiful bisa kuat menghadapi ini. Yang ngomong tentang rumah tangga saya berarti saya nggak benar dong. Saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya sampai terjadi sebuah perpisahan itu orang lain tuh tahu. Walaupun temanya ketika itu perceraian itu karena masalah jilbab kan dan pakaian. Intinya saya menerima Mas Saiful apa adanya. Apakah itu juga yang membuat ini minta cerai dari Mami itu karena isu yang beredar katanya jarang dikelai? Yang pastinya bagaimanapun dia pernah jadi suami saya. Di saat saya mau menikah dengan Mas Saiful berarti tandanya saya menerima apa adanya. Tapi di saat pernikahan itu ada sebuah pengkhianatan, itu yang membuat saya nggak bisa.